belum terlihat jelas di mata saya. Allahu Akbar. Dia lagi makan bayi, teman-teman. Mama itu niki Mas, mama itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Family Laslos. Seperti biasa, saya ditemani sama Mas Woto sebagai kameramen saya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak Fani. Alhamdulillah udah Gimana Mbak Fani? baik juga. Udah nggak sakit Mas? Alhamdulillah udah. Oh, kemarin soalnya saya di kameramenin sama Mas Gusdo teman-teman, karena Mas Wotonya lagi sakit, jadi pulang ke rumah nggak dikontrakan ya. Dan di sini Mas Woto, saya ngajak Mas Woto ke sini karena banyak sekali warga yang meminta saya untuk mendatangi tempat ini Mas. Jadi ini jalur warga yang dilewati untuk menuju ke perkebunan mereka teman-teman. Tapi ada beberapa rumah ya, rumah warga di sana. Gak banyak-banyak banget lah. Dan intinya itu seperti ini Mas. Sering sekali orang mendengar tangisan bayi dan suara perempuan nangis sama ketawa. Dan pernah ada juga warga yang habis melahirkan Mas. Habis melahirkan kan bayi mungkin ditinggal ya, ditinggal mandi atau ditinggal makan. Jadi waktu ke kamar lagi tuh bayinya nggak ada Mas. Terus katanya waktu si yang punya bayi ini lagi ke dapur misalnya, ada apa ya, ada anggota keluarga yang lain itu yang lihat ada perempuan masuk ke dalam kamar. Dikira itu yang punya bayi Mas, padahal yang punya bayi lagi mandi katanya. Terus bayinya hilang gitu. Tadi dengar suara apa Fani? Dengar Dari arah mana Fani? dari arah sana. Ini ada sebuah apa ya Mas ya, kayak sumur tapi nggak digunakan lagi airnya, dan itu juga katanya menjadi sarang Mas, sarang untuk makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Astagfirullah. Suara apa itu? Gitu ya. Dengar teman-teman. Kok suaranya lagi Mbak Fani? Mungkin ada dua sosok yang menjelma di sini Mas. Jadi mereka bisa berganti-ganti suara, dan di sini saya dari Mas pas jelas sosoknya Mas. Dia ngeluarin suara tapi nggak ngeluarin wujud ya teman-teman, biarin aja. Di sini saya disuruh sama warga Mas. Dari arah mana itu Mbak Fani? Nggak tahu. Oh, bukan menentu itu Mbak Fani, suaranya Mbak Fani. Dari bawah mungkin Mas. Bawah sana Mbak Fani. Yo Jadi Kamu ke bawah atau gimana? no, turun sini. Jadi Mas, saya disuruh mendatangi tempat ini karena warga itu punya pikiran kalau yang mencuri bayi-bayi mereka itu berasal dari daerah ini Mas. Jadi Dari daerah ini Mbak Fani. Ya Mbak Fani. ya Mas, suara apa Mas? Kayak suara keram Mbak Fani. Temanmu? Bukan lah, suara keram masih teman saya. Aduh. Kan temanmu? Mbak Fani pasti keram. Enggak lah, males. Jadi teman-teman, kenapa warga? Teman saya. Kan Iya. teman saya Mbak Fani. Bukan. Berarti kan Mbak Fani saya bergerak kan tahu gitu ya. Iya, betul. Ya, teman-teman, jadi saya mendatangi tempat ini memang karena warga itu. Jangan diambil hati. Oke, nggak apa-apa, siap. Siap. Jadi warga itu kayak gimana ya, bukannya nuduh ya, memang yang ngambil tuh berasal dari sini Mas. Karena apa? Karena sering sekali warga itu mendengar suara tangisan bayi di sini Mas, sama suara ketawa perempuan. Terus di sini saya akan eksplor di jalan aja ya teman-teman, karena di sini tuh kayak pusatnya loh Mas untuk apa ya, lita-liti lah kalau bahasa Jawanya Mas. Jadi ini adalah akses satu-satunya bagi mereka ya yang sering iya untuk keluar masuk sama si makhluk gaib, karena si rumahnya ada di sana, rumah warganya. Sana sudah hutan dan ada sungai kecil sama kayak air terjun kecil aja Mas. Dan jalannya bebatuan teman-teman, karena saya agak-agak di pegunungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, astagfirullahaladzim. Mas. Oh, dia dorong Bapak nih. Coba cek belakang. Gak ada orang ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Ya dari jurang ini Mas. Assalamualaikum. Mawujud ya Lirah. Ya Lirah, assalamualaikum. Astagfirullah, suara apa itu? Ada suara perempuan menangis Mas. Assalamualaikum, keluar. Tunjukkan wujudmu, kita bisa bersahabat ya, berteman. Asal jangan nyakiti aku sama kameramen ya. Oke, jangan keluar, hadir. Kenapa cuma tertawa sih? Ya pergi keluar.
Keluar, pergi. Ya Ali Roh, ya Ali Goib, keluar. Hadir. Tuh, ada suara perempuan tertawa ya Mas ya. Ini menandakan bahwa ada sosok yang mendekati kita, tapi saya belum tahu ada di mana persisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya lihat bersekelebat tadi Mas, warna putih di situ. Coba cek Mas, zoom. Siapa tahu ada yang terlihat di kamera. Nggak ada ya. Tadi saya lihat seperti bersekelebat warna putih teman-teman. Tercium ke arah sana. Iya. Tercium bau aroma amis teman-teman, bercampur dengan bau bunga. Tapi bunga apa ini ya? Kantil kayaknya deh. Apa kenanga ya? Tapi nggak ada pohon bunga ya Mas ya? Coba cek Mas kanan kiri Mas. No ya, nggak ada pohon bunga ya. Apa pohon ini yang bau wangi Mas, yang ini nih? Kan ada kayak bunganya ini ya. Mungkin bukan Bapak nih. Bukan dari area sini Bapak nih. Iya teman-teman, tercium bau bunga sekali. Kita sepertinya memang nggak usah heran ya, karena kita udah biasa seperti ini. Tapi ini bercampur dengan bau amis Mas. Ini nggak pernah ada di penelusuran saya selama ini Mas. Bau amis aja gitu, bau bunga aja. Berarti ada sesuatu yang nggak beres di sini teman-teman. Jadi patut aja ya kalau warga ngundang saya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim, punten. Tunjukkan kebenaran, jangan dipersulit, mohon dipermudahkan segala urusanku. Untuk kalian yang merasa terganggu aku di sini, mohon dimaafkan. Ayo berikan petunjuk, apa yang saya cari semoga bisa saya temukan. Allahu Akbar. Al-Fatihah Mas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud hadir. Saya tahu kamu yang menangis tadi dan tertawa. Apa yang kamu inginkan silahkan ucapkan, tapi tunjukkan dan wujudkan diri di kamera. Ayo, nggak usah malu-malu. Saya bantu dari sini, kamu pasti bisa. Ayo keluar. Assalamualaikum ya Ali Roh. Assalamualaikum. Hadir. Oh, energi saya besar sekali di area sini Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada suara perempuan menangis lagi Mas. Di mana kamu? Apa yang ingin kamu sampaikan? Silahkan sampaikan Mbak. Jangan nangis. Saya di sini juga bisa membantu kalian yang nggak terlihat. Tapi tolong jangan ganggu saya dan sakiti teman saya. Allahu Akbar. Batu Mas, batu mungkin Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sinten iki Mas. Allah. Hanan Mas tunjuk Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wong wedon Mas. Belum terlihat jelas di mata saya. Allahu Akbar. Dia lagi makan bayi teman-teman. Wong wedon iki Mas, Allahu Akbar. Mukanya nggak kelihatan teman-teman. Saya tanya dulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Lihat mukanya Mas. Assalamualaikum. Sinten iki nggih? Gak sebut Mas. Ada nama? Boleh disebut? Allahu Akbar. Dia melotot aja bisa membuat saya terpental tadi teman-teman. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Punya nama? Ini nggak mau diganggu aslinya Mas. Lihat wajahnya Mas. Wajahnya penuh dengan tulang. Tinggal tulang aja ya. Kulitnya udah hilang. Coba lihat ke sini. No, apa yang kamu makan itu salah. Rambutnya tuh banget Mas. Tuh banget Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi. Punten. Bayinya sinten Mbak? Bayinya siapa? Rumahnya ada di pojok sana. Dosa kamu. Dosa. Tujuannya apa? Tujuannya apa ngambil bayi tujuannya? Jawab. Katanya
belum sempat nikah dan belum ketutup punya anak dia udah mati mas. Iya, tapi nggak bagus loh, nggak bagus kalau kamu ambil bayi orang. Nggak tahu kalau itu mas, itu sama aja kamu mencuri, bukan begitu mas Foto? Kamu udah salah besar ya. Kasihan orang tuanya yang nyariin bayi, ternyata sama kamu dipelihara dan hampir mau dimakan sama kamu. Stop. Nanti kalau saya ambil mas, bayinya, nih takutnya dia malah marah mas, malah tambah membabi buta untuk nyuri bayi orang gitu. Saya mau tanya, mohon maaf ya sekali lagi, udah berapa banyak bayi yang kamu ambil? Nggak terhitung katanya mas. Tapi cuma di kampung yang di ujung sana aja. Astagfirullahaladzim. Stop ya, stop. Kasihan mereka, bayinya hilang dan mereka kalau lewat sini itu dengar suara kamu sama bayi yang kamu ambil. Mikir sedikit, mikir. Kamu udah beda alam, nggak usah banyak pola-pola ngambilin bayi manusia lah. Kalau kamu pengen punya anak tapi belum kesampaian, kamu udah mati, ya gimana lagi, tuh udah takdir kamu. Jadi nggak usah kayak gitu, nggak usah ngambil, itu sama aja kamu mencuri. Iya, dia kayak sangat suka mas kalau punya anak mas, maka dari itu karena dia udah meninggal tapi belum sempat punya anak, maka dari itu dia ngambilin ini. Tapi ini salah loh, aslinya tuh nggak usah kayak gini. Ini bukan cara yang baik. Ini sama aja kamu mencuri temenan, sungguh lah. Ya nggak usah ngeliatin gitulah, biasa aja liatnya. Oh udah mati mas. Punten, kamu di sini mesti nyurinya nggak sendirian ya? Alah, nggak usah minta salaman, males. Kamu nggak sendirian kan? Kamu dibantu orang, maksudnya dibantu sama makhluk lain selain kamu. Jangan bilang enggak. Sini yang penting kembaliin deh bayinya. Nanti biar saya kubur atau saya kasih ke orang tua yang punya. Oke, kalau kamu nggak mau ngasih bayi itu ke saya, yang penting besok-besok kamu nggak usah ngelakuin hal ini lagi ya. Ini cukup untuk yang terakhir kalinya kamu kayak gini. Karena ini bukan hak kamu, ini hak orang, kamu ambil, kamu nggak mikir. Kalau kamu memang sayang sama anak-anaknya, kamu tinggal main aja, nengok ke rumah-rumah warga yang punya anak bayi. Kamu kan bisa menghilang kapan aja, bisa berada di mana aja, tinggal lihat di jendela atau masuk ke kamar kan bisa, nggak harus ngambil gini. Oke, kamu ya udah meninggal udah berdosa, ngambil nyuri bayi orang udah berdosa juga. Lebih baik mending kamu gak usah kayak gini lah. Ini kalau kita ambil jelas dia marah mas, membabi buta, malah dia nanti ngambil lagi mas besok-besoknya. Lebih baik mending si kuntinya ini mending kita pindahkan aja deh mas ke hutan yang waktu itu kita penelusuran yang nggak ada orangnya sama sekali loh mas, inget kan? Yang sama sekali memang nggak berpenghuni karena saking angkernya. Mending kamu saya pindahin ke sana deh, soalnya banyak teman-teman yang makhluk yang saya jumpai itu saya buang ke sana. Karena yang di sana tuh tempatnya itu sepi loh, jadi nggak mungkin dia gangguin orang. Dan di sana juga udah saya pageri, kamu nggak bisa bakal keluar. Bagaimana? Kamu mau balikin bayi itu sendiri atau kamu yang saya pindahkan dari tempat ini? Pilih aja. Ya kalau udah sayang ya udah bawa aja, yang penting kamu pergi dari tempat ini. Kalau udah sayang bawa jauh-jauh, tapi jangan kembali ke sini lagi. Stop, jangan curi lagi. Wajahnya masih nggak ada kayu ya. Ini saya buka wajahnya teman-teman, kalau kalian pengen lihat, astagfirullahaladzim, gak usah melotot-melotot tuh, penuh dengan tulang ya. Tapi tadi waktu saya sebut tanya nama aja nggak sebut mas, mungkin dia lupa sama namanya sendiri. Dan saya mau tanya, udah lama nih tinggal di sini? Udah lama mas, nyatanya dia udah mencuri bayi banyak gitu di tempat ini. Tuh mas, dia memang sangat menyayangi anak kecil teman-teman, tapi caranya itu salah. Ini saya nggak suka yang seperti ini ya. Ini saya juga nggak tega sama kamu karena kita sama-sama perempuan. Lebih baik mending kamu out dari sini, bawa bayi kamu yang kamu suka itu. Oke?
Bawa aja nggak apa-apa, tapi tolong jangan kembali ke sini lagi dan jangan nyuri lagi. Bener Mas Soto omongan saya Mas? Iya Bapak nih, bener Bapak nih. Nih lo. Ganggu warga di sini Bapak nih. Iya, lebih baik kamu out ya. Saya bantu doa biar kamu lebih tenang. Di sana banyak temen loh. Bawa bonek kamu bawa ajak buat mainan di sana. No problem, nggak masalah. Yang penting jangan lakuin lagi. Oke? Iya, dia tahu saya udah punya anak Mas. Katanya salam buat anak saya yang ada di rumah. Oke, tapi jangan berani-berani kamu hadir datang ke rumah saya ya. Kamu akan tahu sendiri akibatnya. Jangan pernah gangguin anak saya. Dia tahu kalau saya udah punya anak Mas. Nggak boleh. Walaupun mau silaturahmi ataupun apa itu nggak boleh. Karena apa? Karena kita sudah beda alam. Alammu ya alammu, alamku ya alamku. Sekarang pergi. Astagfirullah Mas. Pergi Mas. Mungkin dia takut dengan ancaman saya guys. Jadi dia pergi. Belum sempat saya doakan dia pergi duluan Mas. Dia nggak butuh doa kayaknya ya Mas ya. Tadi di sini duduk teman-teman lagi mencoba untuk memakan bayi yang dicuri dari warga yang ada di sekitar tempat ini. Jadi mohon jangan ditiru ya teman-teman, kalau belum punya keturunan ataupun belum menikah tapi udah pengen punya anak, tolong jangan ambil resiko yang membahayakan atau merugikan diri kalian sendiri. Karena semua apapun yang kamu lakukan itu ditanggung sama kamu sendiri. Jadi kalau mau punya anak, mau menikah, kita harus berusaha gimana caranya kita nikah, gimana caranya kita punya anak. Dan caranya punya anak ya itu harus nikah dulu ya Mas ya. Tapi yang sehat dong. Oke teman-teman, ini cuaca udah mulai hujan, udah mulai mendung dan nih udah ada bekas hujan juga. Saya takut air mengalir dari atas air terjun ke bawah. Nanti takutnya saya ke bawah banjir. Nih kan udah habis bekas air hujan turun ya Mas ya, becek ya. Ini pun licin banget. Jadi penelusuran mungkin saya tutup dulu karena saya udah berhasil menguak satu sosok yang suka ngambil bayi perempuan, bayi anak-anak maksudnya. Dan penelusuran saya tutup dulu, lain waktu atau nanti bisa disambung lagi. Kalau ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Mas Soto ada yang mau disampaikan? Cukup ya teman-teman, pesan dari saya, apapun yang kamu inginkan peroleh dengan hal-hal yang baik, dengan pikiran yang tenang, yang jernih lah intinya. Akal sehat kalian harus dipakai kalau pengen sesuatu ya. Si Kunti ini jangan ditiru ya teman-teman. Oke, hanya ini bisa saya sampaikan kepada kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.